Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dikutip dari Detik Jatim, ada berita bahwa Lirboyo tak bisa berbuat banyak jika ada pihak lain laporkan Eko Kuntadi. Dan ini cukup menarik sekali bahwa pernyataan dari Lirboyo sendiri ketika ada pihak lain ingin melaporkan Eko Kuntadi. Yang penting ada legal standing untuk melaporkan Eko Kuntadi. Dan bahkan dari pernyataan ini begitu ramai di Twitter dari Eko Kuntadi sendiri mengatakan seperti ini. Saya kenal Pak Ganjar, tapi kayaknya Pak Ganjar yang nggak kenal saya secara pribadi. Kayak saya kenal Denzel Washington, tapi Denzel buru-buru tahu saya. Saya pernah mewawancari ketika di acara Cokro TV sebatas itu. Dari wawancara itu saya kepincut dengan visinya tentang Indonesia. Saya datang ke PP Lirboyo mengaturkan permohonan maaf kepada Ning Imas dan Gus Rifkil Muslim. Saya bersalah dan tidak ada alasan untuk membenarkannya. Alhamdulillah diterima dengan baik. Terima kasih juga kepada para guru, kiai, santri, dan alumni. Tetapi kalau kita melihat pernyataan ini, ada yang cukup menarik sekali ini. Lirboyo tak bisa berbuat banyak jika ada pihak lain melaporkannya. Ini cukup ramai sekali di perbincangannya. Dan bahkan ini tak bisa berbuat banyak. Kalaupun tidak bisa berbuat banyak, memangnya mau berbuat apa walaupun cuma sedikit. Kalau ada pihak lain yang ingin melaporkannya. Se-Eko Kuntadi. Dan bahkan ini menjadi trending juga ketika ini benar-benar dilaporkan Eko Kuntadi ini, dan bahkan dalam berita tersebut sudah disebutkan seperti ini. Ini Lirboyo tak berbuat banyak jika pihak lain melaporkan Eko Kuntadi. Mari kita baca. Pengurus Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Oing Abdul Muid yang akrab disapa Gus Muid telah menyampaikan 6 poin kesepakatan pertemuan Eko Kuntadi di Pondok Pesantren Lirboyo tak akan membawa masalah penghinaan ke Ning Imas ke jalur hukum. Namun bagaimana bila ada pihak lain yang melakukannya? Gus Muid menekankan bahwa yang terpenting masalah ini adalah pembelajaran bagi Eko Kuntadi agar lebih bijaksana dan santun dalam bermedia sosial. Dalam pertemuan itu, kata Gus Muid, Eko sendiri telah mengakui kesalahan tanpa alasan, tanpa syarat. Intinya Mas Eko tadi menyampaikan tanpa alasan, tanpa syarat, menyatakan bahwa nggak pakai alasan, dan tadi Ning Imas dan Gus Rifkil sebagai suaminya telah menerima dan memaafkan. Tapi yang terpenting untuk menjadi pembelajaran bagi Mas Eko ke depan untuk lebih bijak dan santun dalam bermedia sosial. Artinya kalau kita melihat ini bahwa ya kalau ada orang lain yang ingin melaporkannya ya terserah begitu. Yang penting punya legal standing terhadap laporan terhadap Eko Kuntadi. Dan bahkan hari ini belum ada laporan kepada pihak penegak hukum terhadap penghinaan Eko Kuntadi ini. Karena memang ini adalah sudah selesai minta maaf Eko Kuntadi kepada pihak pesantren atau ke pihak Ning Imas atau kepada suaminya, itu dianggap sudah selesai begitu. Dan bahkan spekulasi ini muncul ketika bukan masalah penghinaan kepada Nyai Imas, tetapi penghinaan kepada agama Islam yang selalu dipermainkan oleh Eko Kuntadi seakan-akan begitu. Dan tidak hanya itu, publik juga bertanya-tanya begitu, kenapa Eko Kuntadi selama ini tidak ada yang melaporkan. Publik mengatakan seperti itu. Dan bahkan beritanya lanjutkan ini. Tidak hanya itu, Gus Muid juga menyampaikan Pondok Pesantren Lirboyo juga berharap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Eko Kuntadi menjadi pembelajaran bagi secara masyarakat dan secara umum. Ya, kalau tadi Ning Imas sepertinya tadi sudah menyampaikan memaafkan, ya tentu kami berharap follower beliau juga seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, para alumni juga mengikuti petunjuk Masyaikh. Kalau orang minta maaf ya juga dimaafkan. Gus Muid selaku pengurus Pondok Pesantren Lirboyo Kediri juga menegaskan bahwa keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo tidak akan membawa masalah yang dilakukan oleh Eko Kuntadi ke ranah hukum, sebab Ning Imas sendiri telah memaafkan Eko setelah mendapatkan petunjuk dari Masyaikh. Setelah dari kami, pihak Ning Imas tadi bilang sudah memaafkannya, dan bahkan ini kegaduhan itu berawal dari video yang menyampaikan Ning Imas yang sedang menjelaskan soal tafsir surah Ali Imran ayat ke-14.
Dan Eko Kuntadi mengunggah ulang video itu dalam cuitan sembari menambahkan pertanyaan dan sebuah konklusi yang dianggap tidak pantas. Sontak cuitan Eko itu menuai reaksi kontra dari banyak netizen yang mengaku Nahdiyin. Salah seorang merespon cuitan Eko itu adalah Rais Syuriah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Australia Selandia Baru, Nurdisyah Husin atau diakrab dengan Gus Nadir. Ini sangat luar biasa ya, Eko Kuntadi hari ini mungkin juga berterima kasihlah kepada beliau yang ikhlas menerima dan memaafkan beliau begitu. Dan bahkan netizen sekarang lagi mempertanyakan itu, kalau memang ini ada sedikit penghinaan terhadap Islam, mungkin bisa aja ada yang melaporkan seperti itu kepada Eko Kuntadi walaupun ini sudah dimaafkan dari pihak pesantren. Ini sontak, cuitan itu menuai reaksi kontra dari banyak netizen. Dan bahkan tak lama setelah Gus Nadir berkomentar, Eko menghapus cuitannya, namun nasi sudah menjadi bubur. Sudah banyak netizen yang menganggap cuitan Eko itu dalam tangkapan layar. Mereka ramai-ramai meminta klarifikasi dari Eko dan tak jarang yang menghujatnya. Tak hanya dari warganet, respon datang dari kalangan pengurus Nahdlatul Ulama, terutama dari PWNU Jawa Timur yang menyatakan telah menyiapkan langkah hukum berkaitan dengan cuitan Eko Kuntadi yang menghina Ustadz Imas Fatimahuz Zahroh. Langkah hukum sedang disiapkan NU Jatim sambil menunggu lampu hijau dari Pondok Pesantren Lirboyo, tentunya dari Gus Rifkil dan istri, ujar Ketua Media Center NU Jatim Sukron Dosi melalui keterangan tertulis yang diterima Detik. Terus kemudian, kalau dari kami dari pihak Ning Imas tadi bilang sudah memaafkan, kalau namanya memaafkan ya sudah, kami tidak membawa ke ranah hukum. Kalau orang lain mau mempermasalahkan ya tinggal mereka punya legal standing nggak. Kalau merasa punya legal standing ya kami bisa apa, katanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ya bisa saja orang lain bisa melaporkan atas penghinaan agama Islam begitu. Tapi kita legal standing kalau kita melihat ini ya sudah dimaafkan sebenarnya, tidak perlu kita perpanjang. Tetapi ini menjadi catatan penting kepada pihak kepolisian, kalau ini mengarah kepada penghinaan agama Islam, maka Eko Kuntadi juga minta maaf kepada seluruh umat Islam seluruh Indonesia begitu, seluruh dunia lah, karena memang ini kategori penghinaan terhadap agama Islam. Kalau itu dianggap sebagai penghinaan terhadap ajaran Islam atau keyakinan orang lain begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen hari ini sangat luar biasa sekali. Seperti ini komentarnya. Kalaupun tak bisa berbuat banyak, minta maaf aja, jangan ke saya, ke Imam Ibnu Katsir, ke umat se-Indonesia yang sakit hati agamanya dihina. Terus kemudian, kenapa Lirboyo tidak berkutik ya? Kekuatan besar apa yang buat Eko tidak bisa tersentuh? Kemudian target konten berhasil, kemarin Gontor yang digoreng sekarang Lirboyo. Kirain Lirboyo akan memimpin untuk memberikan contoh kepada Indonesia bahwa negara ini punya hukum ditegakkan. Apa iya bakal diproses kalau yang melorkan bukan pihak Lirboyo sendiri? Ini begitu banyak ramai-ramai penghinaan oleh Eko tadi, langgar Undang-Undang ITE, ancaman 6 tahun penjara ya. Ini itu banyak. Publik bisa mengetahui lah ini. Cemen nggak punya taji, laporkan saja lah, pihak Lirboyo sendiri jadinya nggak lapor, seriusin. Istrinya dilecehkan seperti itu ya nggak apa-apa lah, karena memang ini sudah saling memaafkan begitu, tak perlu diadu domba seperti itu. Jadi malah nggak mungkin wong diduga Lirboyo sudah diwanti-wanti penguasa organisasi terbesar. Jadi kesimpulan dari kami pribadi bahwa apa yang dilakukan Eko Kuntadi seharusnya seharusnya dilakukan, harus meminta maaf kepada seluruh Indonesia yang agamanya tersinggung, apakah ini benar-benar penghinaan terhadap agama Islam atau tidak. Dan ini apalagi kalau ada legal standing itu, Eko Kuntadi juga bisa dilaporkan seperti itu. Yang kedua adalah ini pembelajaran bagi Eko Kuntadi ke depan agar tidak lagi yang namanya penghinaan kepada marwah seorang perempuan, apalagi soal agama.
berbeda pandangan terhadap politik, ya terserah Eko Kuntadi dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.